Assalamualaikum, bersama Heri Birfam. Hari ini akan penggantian jodoh untuk Nuri kepala hitam. Karena ini si Paijo sudah oper birahi, jadi boleh dibilang sangat galak. Ini Paijo sangat galak, mau saya ganti jodoh. Karena dia sudah oper birahi, otomatis sangat agresif, kalau gigit sangat luka parah. Ini namanya si Paijo. Nih, dia mau saya jodohkan, ganti jodoh. Ini di kandang atas, kandang breeding. Kita lepaskan Paijo, enggak masalah. Ini jodohnya si Betty. Ini rencana mau saya ganti dengan ini. Ayo masuk. Assalamualaikum. Ini kadang jinak, kadang kalau lagi agresif dia itu juga sangat marah-marah. Nih, kita main-main dulu sama ini. Kalau dia itu takut, terkejut, bisa kabur kemana-mana ini nanti. Oke, kita atur dulu. Kita main-main sama Tit. Jadi otomatis kita bisa lepaskan. Aduh, ya roboh. Kita main di sini saja. Kalau dia kita tempatkan kayak gini, ini jantan 2, betina 1, dia pasti akan berkelahi nanti. Aja, ya, ayo masuk, mau masuk mana? Yuk, aja juga masuk. Ngoper birahi sana. Ayo masuk, nggak boleh keluar. Padahal ini dulu sering saya bikin free fly. Saya bikin free fly, otomatis saya lepas liarkan. Manfaat kalau kita kasih ring kayak gini, jadi kita bisa lepas kayak gini. Oke, kita lepaskan. Ini posisi burung 3. Kalau si dia ini tidak cepat saya tangkap, ini nanti akan berkelahi. Ayo masuk. Aja. Gini. Gini. Ayo keluar. Ayo keluar. Ini yang satu rencana mau saya pindah. Ayo. Karena kalau tidak dirantai ini nanti bisa resiko dia terkejut, setelah itu terbang tanpa arah tujuan kalau dia terkejut.
masih aman, walaupun dia jinak. Karena ini sistem outdoor. Nih, ini Pak Ijo yang biasanya main-main sangat jinak itu. Hari ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang, ayo, ini, kamu nangkring di mana? Nangkring di situ, ayo di situ, ayo saja. Ini namanya si Pak Ijo. Nih Pak Ijo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kura-kura. Ini ada 2. Ini outdoor Heru Yudhir Farm. 4 breeding, nguri kepala hitam. Kita fokus sama Pak Ijo biar nangkring di sini biar lebih cantik. Ya. Oke, kita cek Pak Ijo. Ini indukan F2. Alhamdulillah untuk hari ini sudah nelor. Duh. Ini tadi baru saya ganti burung sebelah. Tuh. Ini tanggal 2 September 2022. Heru Yudhir Farm. Ini nanti efek atau enggak ini indukannya. Ini yang biasa produksi, yang F2 menghasilkan anak F3. Ini contohnya sudah saya save, ada 2 pasang lebih 1 ekor karena pasangan si Pak Ijo ini dulu lepas kabur, tidak ketahuan. Ini kemarin sempat nelor. Ini sempat nelor. Pertama belum produksi, belum ngisi. Ini juga nelor perdana dulu waktu pasangan sama dia ini. Assalamualaikum. Masuk. Engko nyokot loh engko. Masuk kan. Masuk. Ini untuk ciri-ciri betina kayak gini. Dia itu lebih warnanya juga pudar, beda sama si jantan. Assalamualaikum. Itu jantan lebih cerah dan terang. Kita masukkan aja daripada resiko kabur dia nanti. Kalau ini si Pak Ijo ini biasa. Ini si jantan. Nih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud FO atau F0, ini F1, F2 dan F3. Ini untuk semua jenis burung yang dilindungi, bukan cuma kasturi kayak gini, loris kauri atau nuri kepala hitam. Itu semua itu burung yang dilindungi itu harus mempunyai hak milik atau hak breeding. Untuk FO, saya jelaskan inti dari FO itu burung yang dilindungi negara berdasarkan undang-undang dan itu masih tangkapan di alam atau ngambil di alam liar. Itu yang dinamakan FO. Setelah itu F1. F1 itu, tunggu FO dulu. Kita bahas FO. Kalau FO itu kita kalau mau memelihara burung FO atau F0 itu kita harus mempunyai izin dari KSDA, BKSDA atau KSDA dan mendapatkan izin breeding resmi dari Kementerian Perhutanan dan Satwa Hewan dan Satwa dilindungi. Semua burung-burung dilindungi, bahkan itu
Itu dari kementerian itu harus kita mempunyai lisensi legalitas kayak gini, dokumen. Setelah itu FO itu akan menghasilkan anak F1. Setelah F1 kita breeding 1 tahun, dia mengeluarkan anak yang disebut F2 ya kan. Dan F1 selama itu hasil dari FO ya kan, F1 F2 itu tidak boleh dijual belikan atau izin edar. Ingat, mulai FO tangkapan hutan, F1 hasil breeding ya kan, F1 menghasilkan anak F2 juga tidak boleh dijual belikan ya kan. F3 baru kita memiliki hak izin edar dan hak jual beli. Jadi kan hak izin edar lah. Intinya untuk sertifikat mulai dari legalitas FO kita harus memiliki resmi izin breeding. Setelah izin breeding F2 kita daftarkan lagi untuk izin breeding untuk hasil anak F3. Setelah F3 kita bisa menjual anaknya atau mengedarkan anaknya. Assalamualaikum. Ini masih marah. Setelah kita memiliki izin edar dari F3 dan selanjutnya seterusnya ya kan, itu akan membuat kita bisa menjualnya itu dengan sistem legalitasnya. Itu harus ada surat izin edar dari BKSDA resmi setempat ya kan. Kita harus mempunyai dokumentasi untuk anakannya itu bahwa itu hasil dari breeding kita dari indukan F2 kayak gini. Ini untuk legalitas sertifikat saya untuk F2. Ini dulu karena indukan yang ini yang biasa saya bikin konten ini dulu hasil ngadopsi temen. Dia itu ngadopsi temen hasil breeding, jadi dia itu mempunyai legalitas. Ini alhamdulillah sekarang sudah nelur itu telurnya. Ini telur perdana. Itu tadi yang saya ini untuk legalitasnya, jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Karena untuk izin edar F3 sekarang itu kita tunggu azan dulu.
alhamdulillah setelah kita mendengarkan adzan, itu panggilan kewajiban bagi umat muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu ini ya tadi, sholat asar hari Jumat tanggal 2 September 2022. Oke, kita bahas lagi nih. Ini hasil F3 semoga bentar lagi juga menyusul lagi untuk produksi. Ini masih perdana, kemarin belum mau ngisi. Assalamualaikum. 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 Pagi bos. Assalamualaikum. Nih dia bisa ngomong. Assalamualaikum. Pagi bos. Assalamualaikum. 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 Oke, ini kandang breeding Hairy Beef Farm sistem hutan mini buatan. Ini kita pakai box lobet yang ukuran besar atau kandang kucing. Kita bisa beli di pet shop, ya kan? Untuk mencoba tempat yang minimalis, ya kan? Di tempat minimalis semoga bisa mendapatkan hasil maksimal kelak. Ini palah pakai sistem box lobet tapi posisi kecil. Tapi di tempat ini belum mau nelur. Sebelumnya saya pindah di kandang sebelah situ. Itu dia itu mau sudah nelur tapi belum produksi. Itu untuk beranjangan. Itu burung Bambi. Ini di sebelah cucak rawa. Ini cucak rawa. Ini juga cucak rawa. Kalau ini boxer Hongkong. Ini boxer Hongkong lokal hasil breeding saya. Untuk jantannya dulu waktu anakan atau masih muda itu impor. Jadi tapi sudah positif, dia itu menghasilkan embryo. Jadi boleh dibilang dia itu sudah menghasilkan anak. Waktu sama saya jodohkan sama betina saya lokal satunya. Ini saya jodohkan dengan yang perawan. Semoga dia bisa ngajarin biar bisa cepat produksi. Nih. Ini yang murai batu lagi mabung, ini sudah mau bikin sarang ini. Oke, kita bahas lagi fokus tentang nuri kepala hitam ini tadi. Nih. Setelah kita barusan main-main, ya kan? Saya jelaskan lagi sekali lagi tentang kegunaan atau manfaat. Saya jelaskan lagi tentang FO, F1, F2, dan F3 dan seterusnya. Itu tadi. Jadi semua burung yang dilindungi, tentunya burung-burung yang hampir langka. Lorius lori atau nuri kepala hitam ini. Ingat, FO yang disebut FO, saya replay lagi. Yang disebut FO itu adalah hasil tangkapan hutan atau hasil nangkap dari hutan, ngambil dari hutan.
yang sekarang itu sangat diperketat untuk legalitasnya, untuk izin tangkapan hutan. Jadi dalam undang-undang itu sangat beresiko untuk, apalagi kita sistem transaksi jual beli. Kalau burung yang dilindungi negara sama undang-undang itu akan dikenakan pidana dan kurungan, pidana dan denda jika kita menjual belikan semua jenis burung yang dilindungi. Tapi kalau kita ingin melestarikan itu, untuk terakhir itu informasi saya dapat 2020 kalau tidak salah, itu sangat diperketat. Boleh dibilang izin untuk breeding yang FO itu tidak bakalan bisa lolos. Jadi yang untuk tahap izin breeding itu juga sangat butuh proses yang panjang, tentang kelengkapan SNI tempat breeding ataupun asal usul burung itu tersendiri. Jadi harus kita kerjasama atau konsultasi langsung ke KSDA, kantor KSDA setempat. Kita bisa konsultasi di sana tentang untuk izin legalitasnya. Setelah itu kita kalau sudah beli di penangkar atau yang mempunyai izin edar legalitas untuk F3, F1 tidak boleh dijual belikan, F2 tidak boleh dijual belikan, baru F3 dan selanjutnya baru boleh dijual belikan. Tuh. Kalau F2 biasanya bisa kita adopsi dengan syarat dari teman, kita bisa adopsi tempat yang legalitas itu ada surat penitipan. Itu. Dengan cara itu kita kalau beli FO, setahu saya sekarang untuk jenis nuri kepala hitam kayak gini itu sekitaran 1,5 kalau tidak salah, atau 1 juta sudah dapat. Tapi ya itu tadi, resiko kita melihara selain didenda dan pidana, ya kan, juga kita boleh dibilang bisa merusak alam. Karena dengan cara kita membeli burung FO, berarti kita seolah-olah melegalitaskan tangkapan di alam. Selagi FO tidak ada yang membeli atau tidak ada yang menampung, itu otomatis tidak mungkin akan ada penangkapan liar lagi. Jadi kita fokus beli di tempat breeding yang resmi. Tapi juga sangat fantastis kalau F3. F3 itu sekarang bandrol resmi, ya kan, untuk satu pasangnya mandiri, bahkan itu waktu masih bantu juju atau bantu ngeloloh seperti yang saya kontenkan itu resmi antarane 10 sampai 15 juta, tapi standarnya 15 juta untuk satu pasang. Itu di tempat breeder resmi. Yuk. Jadi boleh dibilang bisa disebut mahal, juga disebut murah kalau kita bandingkan dengan burung impor. Contohnya kalau sejenis nuri kepala hitam kita bisa bandingkan dengan Sun Corner atau Afgre. Itu. Ingat kalian, yang perlu kalian cermati tadi, banyak para pemula yang masih kurang paham apa yang disebut FO, F1, F2 dan F3. Kalau untuk punya saya
untuk hasil S3 itu saya tandai dengan ring di kaki. Ini ada nama saya dan nomor WhatsApp saya. Ini jadi dipasang posisi umur 15 hari sampai 18 hari. Karena lebih dari umur itu tidak akan bisa dikasih ring kayak gini. Ini ring juga desain khusus saya sendiri. Kalau kalian mau pesan bisa hubungi saya. Untuk satu paketnya isi 100 biji itu harga 600.000. Tuh. Jadi maaf kalau kalian mau tanya berapa ukuran ringnya itu. Saya desain sendiri pakai ukuran burung saya sendiri, saya praktekkan. Jadi itu masih berapa ya itu? Kayaknya lupa untuk ukuran. Tapi kalau untuk pengrajin saya kasih contoh ring ukuran kayak ini dulu, pasti dia akan sama. Nih. Jadi untuk menandai ring itu sangat bermanfaat karena dengan cara kita yang desain khusus itu berarti resmi bahwa dipasang waktu kecil. Tapi kalau kita pasang ring yang agak besar itu bisa saja burung FO kita pasangkan ring gitu. Semoga kalian bermanfaat untuk informasi ini tadi. Kalau untuk apa itu perawatannya, kalian bisa cek itu tadi di video-video saya, masih banyak tentang menu makan. Ini masih belum dikasih makan. Ini sebenarnya harus pakai sun pisang. Kita pakai buah pepaya. Ini bisa pisang, bisa apa itu buah-buahan, semua jenis buah-buahan. Tapi untuk menu pokok kita pakai sun pisang. Kalian bisa cek di YouTube ya. Ini Oke, sekian informasi yang saya bagikan untuk kalian yang tanya-tanya tentang apa itu FO, F1, F2, F3. Saya reply lagi. F1, F2, FO, F1, F2, F3 itu adalah sertifikat untuk legalitas semua burung, jenis burung yang dilindungi oleh undang-undang negara. Kalian kalau kurang paham bisa buka website KSDA Indonesia. Itu tentang prosedur cara merawat atau memiliki sertifikat resmi burung yang dilindungi negara. Oke. Sekian review dari Heri Ibram, semoga bermanfaat untuk kalian para pecinta parrot lover. Ini khususnya untuk nuri kepala hitam. Jangan sampai kalian jemu-jemu untuk mengikuti video-video saya yang terbaru, untuk semakin kita bereksperimen cara melestarikan burung yang hampir punah ini. Jadi kita sangat miris karena selama ini warga Indonesia malah membanggakan burung impor, padahal kalau dilihat dan dicermati itu sangat eksotis burung endemik Indonesia. Dari warna, main warna, kecerdasannya ini coba kalian lihat. Ini sangat beda sekali. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, kalian juga harus melestarikannya, para pecinta atau penghobi. Jadi selain kita memiliki hobi, kita juga wajib untuk melestarikannya. Ini di air genteng. Ini sebenarnya mau rencana saya bikin kayak kasih keronjong total semua, jadikan mini aviari. Setelah itu kita lepaskan ini semua dicampur, karena selama ini sistemnya
kandang sebelah dan sebelah ini masih ada sekat-sekatnya. Assalamualaikum. Oke, kalian paham apa? Kalau masih bingung bisa WhatsApp BKSDA setempat. Kalau kalian tinggal dimanapun, kalian harus bisa datang langsung ke kantor BKSDA setempat untuk konsultasi tentang hak milik atau perawat, cara mengadopsi yang legal. Ini semoga, karena kemarin itu sempat anakannya gara-gara saya ganti juduk di sebelah ini kan berhadap-hadapan kandangnya, ya kan? Dia oper birahi, anakannya dibantai, setelah menetes dihajar, padahal selama itu tidak pernah, dan telurnya dipecahin. Tapi ini tadi saya tidak ngecek lagi, ternyata waktu ini saya ganti, ya kan, ganti jodohnya yang lama, ya kan, ini ternyata sudah nelur. Semoga aja untuk telur ini tadi aman. Seperti biasa kita panen umur 25 hari, 15 hari kita pasang ring. Nih. Kalau dia itu warnanya, matanya, pupilnya itu semakin mengecil dan putih, dia itu pasti tanda-tanda lagi marah atau agresif. Nih, contohnya ini pupilnya mengkeret ini. Untuk semua jenis parit juga kayak gitu. Kalau warna yang normal kayak gini, ini posisi korneanya hitam. Kalau dia itu mengecil kayak gini, dia itu pasti marah. Ini. Jadi ini tadi kan telur, ada si ini, jadi dia seolah-olah akan apa itu melindungi telurnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang saya bagi informasi sebagian kecil informasi itu tentang FO, F1, F2, F3. Nih, kalian wajib mulai sekarang, walaupun harga 15 juta, ya kan, untuk satu pasang mandiri, tapi kita aman dan mempunyai legalitas. Jadi kalau kita main free fly, kita main di outdoor, kita ajarin free fly, jadi kita tenang, aman, tidak resiko disita ataupun di pidana. Sekian tips dari Heri Drum, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam ternak sampai mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya itu. Assalamualaikum. Ini semua punya saya, pandai ngomong. Assalamualaikum pagi bos. Dan ini yang masih paling jinak. Oke, sekian dari Heri Drum, semoga bermanfaat.